إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا ولا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية الأخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan keharibaan tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat seluruh hamba-hambanya melebihi sang bayi yang merindukan air susu ibunya. Dialah Allah tempat minta dari segala permintaan, tempat tolong dari segala pertolongan, tempat ibadah dari segala peribadahan. Tak ada satupun makhluk yang sama, mirip, semodel, bahkan setara dengan dia. Sementara pada saat waktu yang sama, hamba-hambanya yang namanya manusia yang berada pada kelompok kanan, mereka inilah hamba-hamba yang senantiasa bertakarrub dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah hamba-hamba yang Allah puji, Allah angkat derajatnya dan Allah muliakan serta Allah berikan tempat terbaik di surganya Allah. Kemudian pada kelompok yang kiri, mereka adalah hamba-hamba yang bangga dengan dosa, senang dengan dosa, bahkan tak malu-malu berbuat dosa. Kemudian Allah kembalikan mereka ke tempat yang terhina dan dimakan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salam dan salawat selalu tercurahkan kepada manusia agung, manusia mulia, uswatun hasanah para makhluk. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Orang-orang tua saya, alim ulama, para asatis, abang kakak dan jamaah solat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Allah memulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ia disebutkan sebanyak 360 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Allazina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Amanu disebutkan sebanyak 219 kali dalam Al-Quran. Dan kata iman disebutkan sebanyak 89 kali dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa Allah memanggil orang-orang yang beriman bukan dengan main-main, tetapi dengan sentuhan dan kasih sayang dan keikhlasan yang ada dalam hati hamba tersebut. Bukan karena paksaan dia akan mendatangi masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita sufi yang terkenal di zamannya. Suatu ketika ia berjalan, di tangan kanannya ia memegang api dan di tangan kirinya ia memegang air. Kemudian ia bertemu dengan sekelompok masyarakat. Mereka pun bertanya, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, apa maksud di tangan kananmu engkau memegang obor dan apa maksud di tangan kirimu engkau memegang air?" Kemudian Rabi'atul Alawiyah menjawab, "Jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan saya peluang dan kesempatan, maka dengan air ini, dengan api yang ada di tangan kanan saya ini, saya akan membakar
surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun heran dan berkata, "Mengapa engkau nekat melakukan itu wahai Rabi'atul Adawiyah?" Kemudian ia berkata, "Biar orang melaksanakan sholat, biar orang membayar zakat, biar orang bersedekah, biar orang haji, bukan untuk mendapatkan surganya Allah, tetapi semata-mata ingin mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Kemudian mereka pun bertanya lagi, "Bagaimana di tangan kirimu engkau memegang air? Apa maksudnya?" Kemudian ia berkata, "Lagi-lagi, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan saya peluang dan kesempatan, maka dengan air ini saya akan menyiram nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Mereka pun heran dan bertanya, "Mengapa engkau nekat melakukan itu wahai Rabi'atul Adawiyah?" Kemudian ia berkata, "Biar orang melakukan dosa, biar orang melakukan maksiat, biar orang melakukan zina, bukan karena ingin semata-mata takut kepada nerakanya Allah, tetapi semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala yang ada di dunia ini Allah hadirkan dalam hati kita, hamba-hambanya yang beriman, untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tak ada yang perlu ditakuti. Meskipun para makhluk jin, iblis, syaitan, para malaikat mereka berkumpul untuk membunuh manusia, semua itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberikan dia harta, dan Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah kuasa memberikan kebahagiaan kepada orang biasa, dan Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil kerajaannya. Ia tetap menjadi raja, ia tetap menjadi anggota dewan, ia tetap menjadi bupati, gubernur, tetapi hina dalam pandangan Allah. Namun apabila ia soleh, ia tetap mulia dalam pandangan Allah dan mulia dalam pandangan manusia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata bahwasanya dapatkan Allah maka engkau akan dapatkan segalanya, kehilangan Allah maka engkau akan kehilangan segalanya. Tak perlu takut karena kita kehilangan sebuah pekerjaan karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena sebuah pekerjaan. Tak perlu takut kita kehilangan harta, tahta, jabatan, popularitas karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena semua itu. Maka bersyukurlah mereka yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan kesempatan kepada mereka untuk taat kepada Allah, maka itu adalah satu jalan untuk senantiasa dekat dengan Allah. Allah berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya, baik laki-laki maupun beriman dan beramal soleh. Allah akan memberikan mereka kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh seseorang, "Wahai Nabi Ibrahim, kapan saat terindah dalam hidupmu?" Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Saat aku dibakar." Bilal bin Rabah ketika menjadi gubernur ditanya oleh beberapa orang, "Wahai Bilal, kapan saat terindah dalam hidupmu?" "Ketika aku disiksa di padang pasir, kemudian aku berkata, ahadun ahad, ahadun ahad." Maka bersyukurlah mereka yang hari ini Allah berikan ujian itu. Allah berikan kenikmatan, karena besarnya kenikmatan tidak akan lepas dari besarnya ujian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Jika masih ada kesempatan untuk ke masjid, solatlah. Sebelum tiba waktunya, kita akan disolatkan di hadapan imam. Jika masih ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, maka bacalah. Karena akan tiba saatnya nanti tubuhmu terbujur kaku, kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada tubuhmu. Jika masih ada kesempatan untuk bersedekah, maka bersedekahlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu." Banyak orang yang ingin hidup kembali, mereka meminta kepada Allah sesaat saja hidup di dunia untuk bersedekah dan beramal soleh. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulana Hasan pernah berkata, "Gunakan waktumu dalam perkara agama, jika tidak waktumu akan habis bukan dalam perkara agama. Sibukkan dirimu dalam perkara agama, jika tidak dirimu tidak sibuk bukan dalam perkara agama, dan matilah dalam perkara agama, jika tidak engkau tidak akan mati dalam perkara agama." Bersyukurlah kepada Allah atas salah satu nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat nafas. Jika kita hitung dengan harga termurah, 1 liter oksigen yang kita hirup adalah senilai Rp25.000.
Dan 1 liter nitrogen yang kita hirup seharga Rp10.000. Dalam sehari manusia membutuhkan 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Jika harus dihargai dengan rupiah, maka nilai yang kita dapat adalah 185 juta rupiah per hari per manusia. Jika dikalikan 30 hari, maka nilai yang kita dapat adalah 5,5 miliar rupiah. Jika Allah Subhanahu wa taala memakai rumus dagang, maka orang kaya sekalipun tidak akan sanggup membayar nikmat nafas yang sudah Allah berikan untuk kita. Allah hanya minta satu, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan menjalankan perintah Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, Allah tambahkan nikmat itu. Tapi jika engkau lalai, azab Allah menunggumu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, dunia ini pada hakikatnya bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Saat ini kita berada di atas tanah, tapi ingat, esok tanah akan berada di atas kita. Dunia hari ini adalah kenyataan dan akhirat hanya cerita. Tapi esok dunia tinggal cerita dan akhirat adalah kenyataan. Makanya kalau ingin bertobat, bertobatlah. Jangan tunggu nanti keburu dikafani. Jangan tunggu kafan-kafan nanti keburu mati. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan Allah dalam hatimu, perbanyak bersyukur, jaga hablum minallah, jaga hablum minan nas, karena tak ada artinya hablum minallah sementara engkau senang menyakiti hati manusia. Tak ada artinya kebaikan yang engkau lakukan kepada manusia sementara engkau lalai terhadap perintah Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu beriman dan beramal soleh dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami berkumpul atas dasar cinta kepadamu ya Rabb, atas dasar rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu ya Rabb, jika ada di antara kami yang hadir dalam majelis Jumat ini datang membawa lumuran dosa, kami mohon jangan engkau biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali telah engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya Allah ya Rabbana, jika ada di antara kami yang hari ini engkau uji dengan kesakitan, kami mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah dengan kesembuhan terbaik darimu. Ya Rabbana, jika ada di antara kami yang hari ini telah engkau uji dalam kesulitan, di lingkungan keluarganya, pekerjaannya, di lingkungan sosialnya, maka kami mohon ya Rabb dengan keikhlasan amalnya, lapangkan dan tenangkan hati dan jiwanya. Ya Rabbana, wafatkanlah kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan engkau sambut kami dengan kalimat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu